menghafal tuh ada nggak sih rasa kayak pengen nyerah, kayak Iya, kayak yang saya bilang tadi kan, emang pernah di tengah jalan itu setiap orang pasti itu ya mendoan gitu. Emang saya pas di jus 19 itu emang udahlah nyerah aja di sini kayak gitu, udah nggak bisa lagi, nggak apa-apa nggak sampai hatam gitu. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Revi Julia Salsabila dalam acara Tahfiz Talk. Nah, di edisi kali ini kita kedatangan narasumber yang cukup familiar di podcast sebelumnya. Namun di edisi kali ini ia akan menjadi narasumber yang akan menceritakan perjalanan atau lika-liku ia menghafal Al-Quran hingga hatam. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Mbak, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah hari ini sehat. Dalam artian tidak sakit. Oh iya betul. Ya kan nggak tahu ya. Mungkin bisa langsung saja Mbaknya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kasih. Perkenalkan, nama saya Serliana Sari, asal Lombok ya. Tahu kan? Iya. Ya. Berasal dari Lombok, baru mondok di MN jalan 3 tahun, mau jalan 3 tahun. Iya. Nah, kita kan di sini mau sharing-sharing ya tentang Mbak, gimana cara menghafalnya, gimana apa aja pengorbanannya, kayak gitu ya, perjuangannya. Nah, sebelum Mbak Serli ke MN, apakah pernah menghafal Al-Quran sebelumnya? Iya, pernah. Pas itu ya, pas kan sebelum mondok di DMN pernah mondok juga ya 2 kali di Lombok. Oh, di Lombok tapi iya, 2 kali. Yang pertama tuh MTS yang full day school, sama berubah lagi menjadi boarding school. Yang MTS itu memang di sana juga ada program itu juga unggulannya ya tahfiz. Tahfiz, iya. Tapi memang sebelum masuk MTS itu kan ngaji di rumah dulu ya. Ngaji di rumah itu memang benar-benar susah banget nih buat lancar baca Qurannya, biar tajwidnya bener kayak gitu. Malah pas di rumah kan ngaji di rumah sendiri gitu ya, karena bapak di sana tukang ajar ngaji gitu di rumah. Tukang ngaji. Iya, guru mengaji guru mengaji. Iya. Itu di situ kan saya tuh nggak bisa ngaji nih, kayak susah ya, lemot banget, sampai dimarahin, nangis. Jadi dia pindah tempat ngaji deh, nggak di rumah lagi, pindah ke tempat orang. Di situ emang udah lumayan lah gitu ya. Dan setelah itu kan pergi mondok ya, pas baru lulus SD ya berarti langsung mondok. Iya, itu emang dari diri sendiri sih. Bukan kan ada yang mondok terpaksa gitu ya, tapi kalau itu memang murni dari diri saya sendiri. Nah, pas di pondok itu udah pede nih, udah bisa nih ngaji, tinggal ngafal ya mungkin gitu. Malah sebelum berangkat ke pondok itu pernah sempetin ngafal gitu. Besok dia berangkat ke pondok, di rumah ngafal 1 halaman dulu kayak gitu. Dan ternyata pas sampai pondok dites kan ya, ditahsin gitu. Ternyata itu pembacaannya itu memang buruk lah bisa dibilang gitu ya, karena udah pede ya, udah pede. Bagus nih, kayaknya bisa langsung ngafal kayak gitu. Dan ternyata itu harus ditahsin dulu lama, dan saya itu paling lama tahsinnya di sana di MTS. Di MTS. Ketika teman-teman yang lain sudah masuk hafalan, saya masih tahsin sekitar berapa ya, 2 bulan, 3 bulan lebih lah gitu ya. Sedangkan teman-teman hanya membutuhkan 1 bulan. Itu kan karena kita tiap hari tahsin, memang fokusnya ke tahsin gitu ya. Jadi mereka cepat. Nah, tapi kalau saya itu memang lama, hampir 3 bulan tahsinnya di sana itu. Sampai ada ustazah yang pembimbing kita tahsin itu bilang, loh ini kok kamu nggak bisa gitu, padahal teman-teman kamu udah jauh dari kamu masih di sini aja kayak gitu. Dalam artian masih tahsin lah gitu maksudnya. Nah, dari situ bangkit lah gitu ya, semangat ya. Semangat, termotivasi dari kata-kata ustazah, walaupun emang agak sakit hati kayak gitu ya, lagi masih kecil. Nah, akhirnya dari situ tuh mulai rajin ngaji, di mana bawa Quran kemana-mana, walaupun sering diketahui sama kakak kelas, bukan diketahui juga sih, kayak di itulah ya, gimana gitu, ini loh bacanya salah-salah gitu loh. Tetap ngaji. Tetap ngaji. Dan emang saya di sana tuh paling berbeda ngafalnya. Kan teman-teman saya itu kan satu pondok juga ya, sama sepupu, kebetulan sama sepupu juga di sana. Sepupu saya itu udah masuk juz 28 atau 29 gitu ya. Sedangkan saya masih juz 30, itu pun saya dari Anas. Ngapain dari Anas terus
Al-Falaq. Iya, Terus ketika teman-teman lain dari Anaba. saya dari Ana sendiri kayak Oh, gitu. Mm-mm. Nah, akhirnya pas emang benar-benar berusaha banget kayak gitu ya, motivasi teman-teman biar bisa seimbang kayak gitu. Akhirnya bisa pas teman-teman di jus 28, saya baru di jus 29 tapi akhir kayak gitu. Udah mau ngejar teman-teman. Iya, pokoknya tekadnya harus bisa lah kayak mereka, masa nggak bisa kayak gitu. Dan pas di sana memang apa namanya, banyak juga keajaiban gitu ya, karena mungkin emang semangat banget kayak gitu di sana. Akhirnya bisa dapat juara 2 juga pas hafalan pas lulus MTS itu. Masuk 5 besar lah gitu ya. Masuk 5 besar yang hafalannya terbanyak. Bukan terbanyak, cuma 6 juz sih di sana. Oh, 6 itu karena kita kan targetnya di sana itu kalau memang dari MTS sampai SMA di sana 30 juz, MTS-nya 15, SMA-nya 15. Kayak gitu. Dan alhamdulillah sih masuk yang 5 besar yang tadi saya bilang itu di sana. Dan apa namanya juga di sana itu kan emang saingannya berat-berat juga sih. Orang-orang pinter kan di pondok gede gitu ya. Kan saya mondoknya kan di kota kayak gitu. Di Lombok kotanya ya? Iya, bukan di Lombok kotanya, di Mataram. Oh, di Mataram. Di kota Mataram memang bener-bener pusat begitulah. Jadi banyak yang mondok ke sana. Terus saingannya juga banyak banget orang pinter-pinter semua. Jadi ya mungkin bisa ngalahin tapi sedikit kayak gitu. Tapi mungkin cuma hafalan aja ya. Kalau mata pelajaran itu emang susah banget karena banyak yang itu di sana. Terus pas MTS itu juga ya, apa namanya, dari orang tua juga kan yang nyemangatin terus, malah dibilangin kalau ini loh, kalau kamu nanti bisa apa namanya ngafal 5 juz bakal ada hadiah kayak gitu. Diiming-imingin hadiah kayak gitu ya biar semangat. Ya akhirnya pas kelas 2 itu semangat banget kayak gitu ngafal. Tapi pas kelas pas kelas 3 itu bisa dapat 6 juz dan lagi nih hadiahnya apa kayak gitu. Kan pas lagi itu alhamdulillah dikasih HP. Ya kan saya pegang HP-nya baru kelas 3 MTS yang benar-benar HP sendiri gitu. Kan kalau sekarang ya bocil-bocil kan dari kelas malah belum sekolah gitu udah ada HP sendiri. Ya kayak udah kita harus butuh perjuangan dulu lah gitu buat dapatnya. Beda sekali. Iya, dan pas MTS itu juga kebetulan satu pondok sama kakak di sana. Tapi udah duluan lulus. Oh, jadi kakaknya lulus? Iya. Mbaknya baru masuk. Tapi ngabdi setahun kan di sana. Karena di sana wajib ngabdi. Iya. Emang sistem pondoknya juga bagus banget sih ya. Apalagi dari segi fasilitasnya juga bagus. Apa namanya, tempatnya juga strategis kayak gitu, adem lah gitu ya, banyak pohon gitu. Wah, kan walaupun biasanya kan di kota panas ya, karena banyak itu polusi, emang di sana adem. Terus pas itu juga ya, apa namanya, pas satu pondok sama sepupu-sepupu juga kan banyak di sana ya, karena dari bibi-bibi juga ngajar di sana. Yaitu nama pondoknya itu Hidayatullah Mataram. Itu kan pondoknya lumayan terkenal, bukan pondok Hidayatullah Mataramnya. Maksudnya itu dari segi cabangnya banyak gitu. Itu karena siapa ya nama pendirinya? Itu Kiai Haji Abdullah Said pendirinya. Yang berpusat, tapi pusatnya itu di Balikpapan. Di Kalimantan? Iya, di Kalimantan. Kalau di Lombok itu cuma salah satu cabangnya doang. Salah satu cabangnya. Bahkan kalau kita hitung-hitungan ya, kalau di Lombok itu kan ada berapa Lombok gitu ya, kan misal 4 Lombok, di situ ada semua. Ada semua itunya, apa namanya, Hidayatullahnya ada semua. Di setiap daerah ada lah kayak gitu ya. Di setiap kota Lombok itu pasti ada. Iya, ada pesantren itunya walaupun kecil gitu. Karena itu memang cabangnya banyak sekali di Indonesia ya. Bahkan katanya sampai udah di luar negeri. Saya kurang tahu juga sih di mana. Tepatnya nggak tahu lah, di Amerika apa ya katanya kayak gitu. Iya, udah besar lah gitu ya. Itu kayak Muhammadiyah gitu juga sih, karena syar'i banget ya. Dari segi misalnya ada juga yang pakai cadar, ada yang enggak, emang terserah kita juga dari diri sendiri. Emang pas mondok di sana juga benar-benar mandiri banget ya, kita nyuci sendiri. Kayak kalau nggak kayak di sini kan alhamdulillah ya difasilitasi mesin cuci gitu ya, biar nggak susah-susah nyuci. Kalau di sana emang benar-benar nyuci sendiri, piket 2 kali sehari, terus bangun jam 3 terus, nggak boleh tidur kalau belum subuh gitu. Pokoknya harus ngafal lah kayak gitu ya. Mau bener-bener gunain waktunya buat ini loh, buat ngafal. Iya. Di sana kan setorannya itu subuh ya, subuh. Di sana itu setorannya subuh. Pas subuh itu setoran dari setelah ba'da subuh itu wirid namanya kita ya. Di sini masurat ya, masurat. Iya, Di sana kan namanya wirid, tapi bukunya tebel banget. Nah di sini kan
lumayan tipis ya, tipis Iya. lah gitu bisa dibilang. Kalau di sana pakai yang Yang kubro ya. pakai yang kubro panjang banget itu kan. Kalau itu pun kalau telat harus ruku sampai akhir, Oh, makanya ketat banget lah kalau di sana. karena peraturannya ya. Orang kalau nggak naik sholat jamaah aja didendanya 5.000 sekali denda. Oh. Telat 2.000. Hmm. Apalagi kita harus lari-larian naik tangga gitu Iya, kan, heeh. lantai 2 ya. Oh. Pokoknya seru lah kalau kayak gitu. Dan pas kebetulan itu juga pas subuh itu setoran hafalan. Saya tuh paling susah menurut saya tuh pas hafalan di sana itu juz 28. 28. Iya, emang benar-benar kerasa banget susahnya karena sering berdiri. Karena di sana tuh kalau kita nggak lancar harus berdiri dulu sampai hafal. Oh, sampai hafal. Kalau 3 kali ketukan kayak gini kan itu udah nggak bisa lagi maju. Harus Berarti mulai dari ulang. awal. Iya, mulai dari awal gitu. Perjuangan banget. Sama saya punya teman satu itu teman saya andalan gitu lah ya. Partner sering berdiri sampai Oh. jam berapa gitu ya di sana. Sampai jam 7 kadang gara-gara nggak hafal-hafal, bahkan kadang sampai nangis kok kita nggak hafal-hafal. Teman-teman lain udah pada turun persiapan mau sekolah, mau piket gini. Kita di sana masih berdiri kayak gitu. Pun harus sampai benar-benar hafal lah kayak gitu. Terus di sana juga yang apa namanya? Kalau dari segi makanan ya. Iya, dari segi makan emang awal-awal mulai di sana tuh masih tahu tempe yang namanya di pondok ya. Iya. Tahu tempe kayak gitu, digilir. Tapi di sana juga kita piket masak. Oh, piket masak juga. Iya, masak nasi sendiri malah pakai yang gede gitu ya. Oh, Karena kita di sana diwajibkan makannya pakai Tupperware sendiri-sendiri. Nggak boleh pakai, emang awalnya pakai nampan juga kayak di sini ya, tapi di sana udah nggak boleh lagi, harus pakai Tupperware sendiri-sendiri kayak gitu. Biar apa ya, nggak tahu lah biar apa, pokoknya wajib aja pakai Tupperware sendiri. Di sana emang disiplin juga ya, kalau kan namanya di pondok pasti sekolah kita deket ya. Iya. Ini kayak di sini asrama, di depan situ udah sekolah kelas sekolah, kayak gitu. kelas. Tapi kita di sana tuh walaupun kayak gitu harus berbaris dulu sebelum berangkat sekolah, berdoa dulu di depan kamar Iya. kayak gitu. Makanya harus tertib masuk kelasnya kayak gitu. Pas zuhur juga itu kan pas saya kelas 1 di sana itu full day school ya, dari pagi sekolahnya sampai sore. Sampai sore Ya, itu pas kelas 1 full day school. Jadinya apa namanya, hafalan itu kurang terlalu diperhatikan karena kan full day. Nah, pas kelas 2 itu ada program baru, akhirnya menjadi boarding school. Boarding school. Iya, yang pulangnya siang aja. Tapi itu pun siang tuh kita belum boleh ke asrama, kan asrama itu selama pembelajaran itu dikunci. Oh, Nggak boleh biar nggak ada yang nanti ada tiduran gitu ya. Iya. Apalagi kalau jam kos ya biasa Iya. anak santri pasti masuk kamar tidur gitu ya, di bawah tidur lah. Itu dikunci kalau belum, kan ba'da zuhur sholat jamaah terus kembali ke kelas lagi murojaah 1 juz. Kalau belum murojaah 1 juz ya belum bisa masuk kamar kayak gitu. Oh. Jadi kita waktu istirahatnya itu cuma dari ba'da zuhur sampai asar. Oh, baru selesai Asar lagi itu lagi apa namanya, kan al-masurat. Al-masurat wirid. Oh, wirid. Karena kita di sana wiridnya 3 kali sehari. Oh, 3 kali sehari. Tapi apa aja tuh? Pagi, sore, sama sebelum tidur. Sebelum tidur. Sebelum tidur tuh wajib wirid lah gitu. Tapi di teras masing-masing. Oh, di teras kamar masing-masing gitu. Iya. Di sana kan orang-orang elit semua mungkin ya, harus dibilang gitu. Iya. Kalau di Jogja gitu ya, kan di Jogja sekali seminggu di sana. Oh, sekali. Apalagi teman-teman saya dari Lombok Utara tuh sekali di Jogja itu dibawain durian, Makanan semua. makanan-makanan semua, durian, buah-buahan gitulah. Kalau udah masa penyembuhan tuh pasti seru banget itu malam-malam kumpulin Rame. makanan semua di tengah kayak gitu, makan rame-rame sama teman sekamar kayak gitu. Ya alhamdulillah di sana kebersamaan juga bagus. Piketnya juga memang benar-benar bersih banget di sana, kan karena piketnya 2 kali sehari. Oh. Disuruhin nggak piket sekali didenda juga. Denda juga. Iya, bukan Namanya denda denda ya. gitu ya, biar disiplin. Iya. Dendanya sekali nggak piket juga 5.000. Malah di sana juga ada teman saya kakak kelas yang kakak kelasnya tuh gara-gara mungkin malas ini itu malas ini tuh, jadi dendanya tuh kadang sampai ratusan. Sampai ratusan ya. Karena nggak dibayar-bayar kayak gitu. Dari pengurusan ini sampai ke sini. Di sana juga pakai organisasi. Kalau di sini kan namanya pakai organisasi juga ya. Kalau di sana organisasinya itu namanya OP3HM. Wah, gede lah organisasinya itu. Tapi itu cari dana sendiri, kakak pengurusnya itu. Oh. Cari dana sendiri. Enggak dari pesantren ya? Enggak, itu memang dari dana kita juga yang kalau ikop-ikop itu kan banyak yang dikumpulin. Jangan apalagi 5.000 satu kali setiap minggu itu dibacain kan, kita ikop kita segini. Kalau udah ada uang wajib bayar kayak gitu. Di sana juga kita wajib bayar uang kesehatan, uang logistik gitu. Uang logistik itu kalau kita masak di ini loh, di dapur kan, sekali masak itu 2.000 bayarnya.
Oh, satu kali masuk 2.000. 2.000 lumayan lah ya. Iya. Terus kalau alas kesehatan 5.000, karena kalau kita sakit kan perlu obat, jadi Iya. di sana banyak obat lah gitu. Jadi kita nggak perlu beli lagi. Dia gitu nggak perlu keluar gitu, emang udah ada di pengurus di situnya. Di sana juga ada kakak kelas yang punya akar semua kakak kelas gitu. Kakak kelas ini orangnya masya Allah gitu ya. Dari segi hafalannya, pokoknya orangnya juga masya Allah lah kayak gitu. Pernah pokoknya adalah orang di mana masa-masanya ngedon ya. Di sana tuh saya mikirnya kok nggak bisa ngafal kayak gitu, jus berapa, jus 3 apa ya pas itu, ngafal jus 3 disemangatin pokoknya. Katanya nggak boleh, pokoknya semangat aja, ini kan baru awal kamu hafal, belum nanti kamu nemu jus-jus yang susah kayak gitu, yang lebih susah dari jus apalagi ini ini. kan jus 3 baru awal kayak gitu, pasti kamu bisa lah kayak gitu. Dan emang diterapin ya, coba ngafalnya pelan-pelan aja kayak gitu, di tempat yang sepi juga, coba di tahajud juga gitu. Karena di sana pas tahajud itu kan kita kebanyakan ngafal juga, ngafal terus pas tahajud itu jarang ada yang tidur sih. Jarang ada yang tidur habis tahajud. Dan tapi ya sebelum kelas 2 itu kan pas saya kelas 1 itu baru awal-awal banget itu ada gempa loh, bencana. Oh, bencana di Lombok. Gempa yang tapi nggak berpotensi tsunami, walaupun kekuatannya itu gede kan, 0,7, 7,0 kayak gitu skala Richter. Dan itu menyebabkan kita libur selama 2 bulan. Selama 2 bulan libur. 2 bulan kurang lebih, kayak 2 bulan kurang lebih deh kayaknya kita di rumah itu gara-gara gempa. Itu kan susulan terus kayak gitu gempanya. Gempa susulan. Susulan terus. Dan pas di rumah juga nggak ngapa-ngapain, nggak temu ngapain ya itu. Makanya kapan balik pondok ini, pengen cepat-cepat balik pondok lah gitu, kangen teman-teman kayak gitu. Oh iya, itu kan masa-masa MTS ya, benar-benar dari awal banget, dari nol gitu. Iya, masa pertumbuhan gitu ya, masa pertumbuhan. Ya kayak gitu pas di MTS itu. Dan intinya pas MTS itu emang perjuangan banget buat ngafal dari nol banget gitu. Yang awalnya dicaci-caci kayak gini, teman-teman ngomong kayak gini, ya bahkan banyak teman-teman yang ngomongin loh, ini sekali kok nggak masuk hafalan. Padahal kita udah jauh kayak gitu ya. Tapi ya itu aja, ikhtiar aja, yang penting ada berusaha kayak gitu. Dan pas kelulusan itu sempet bingung juga ya, mau kemana, mau lanjut di sana atau mau pergi mau cari pengalaman baru. Tapi memang pas di sana. Tapi ada nggak keinginan untuk sekolah formal gitu? Oh iya, ada lah kayak gitu. Apalagi karena di sana kita kan syari gitu ya. Di zaman yang saat itu kan orang-orang pakainya kan udah nggak syari lagi gitu ya. Pengennya yang ngikutin zaman ya, yang ngetren gitu, ngetren. Sempat terpikir juga sih kayak gini, bosan lah di sini kayak gitu, pengen cari pengalaman baru. Tapi emang pas awal di sana tuh emang udah niat di sana kayak gitu, mau ngajarin di sana aja. Oh, lanjutin pas SMP itu? SMA-nya di sana aja kayak gitu. Tapi itu kan pas masih di pondok ya, dan pas pulang itu beda lagi kayak gitu. Karena mungkin di sana juga ketemu teman-teman ya di rumah, jadinya ya udahlah pengen cari pengalaman baru kayak gitu. Jadinya sekolahnya ya di itu. Lanjutnya di SMK dekat rumah. Oh, SMK. Iya, tapi itu mondok, SMK yang mondok. Oh, SMK yang mondok itu. SMK Islam kayak gitu ya. SMK Islam itu kalau itu sih lebih ke NU gitu ya. Oh, lebih ke NU. Kan yang MTS kan Muhammadiyah, sekarang ini NU. Iya. Itu SMK 2 tahun kan di sana, 2 tahun. Ngambil jurusan tata busana. Yang jahit itu. Oh, yang khusus untuk jahit gitu ya. Iya, emang ngedesain kayak gitu buat jahit-jahit kayak gitu ya. Dan itu 2 tahun di sana. Pas awal-awal di sana ngambil kan itu yang kalau yang akademiknya itu tata busana ya dari sekolahnya. Tapi kalau yang dari asramanya di pondoknya itu ada jurusan lagi, kita tahfiz. Oh, kita tahfiz. Kalau saya sendiri tuh tetap kekeh gitu, pengennya ngafal aja kayak gitu, nggak mau ngajutin yang bawaan gitu ya. Iya, karena walaupun pas di MTS itu sempat belajar kitab juga ya, nggak banyak tapi cuma masih dasar-dasar gitu ya, dasar-dasar bahasa Arab kayak gitu. Jadinya ngambil tahfiz di sana, ngulang juga dari awal, ngulang dari juz 30. Oh, ngulang lagi? Ngulang lagi dari juz 30. Padahal yang di pondok lama, yang pas itu tasmi juz 30 itu udah sekitar 4 kali. Gara-gara beda program lagi, diubah lagi, ayo tasmi lagi sekali kayak gitu. Dan alhamdulillah beda sertifikat karena termasuk orang-orang pertama tasmi juz 30, berani tasmi lah gitu. Oh, yang berani tasmi. Iya. Itu kan pas SMK diulang dari juz 30, juz 1, 2, 3.
saya selama 2 tahun di sana tuh baru dapat ngapalnya itu 4 juz lah gitu ya. Yang hafalan baru tuh juz 4 aja. Yang hafalan baru tuh Juz 4. Itu selama 2 tahun di sana. Oh. Jadi terus kenapa pengen pindah juga itu salah satu alasannya kayak gitu, karena hafalan mentok di situ aja, nggak naik-naik kayak gitu. Karena itu terus faktornya juga kenapa pengen pindah itu dari segi pergaulannya ya, dari segi pakaian dan berubah kayak gitu. Karena kan apa namanya, karena terbawa Pergaulannya. pergaulan sama teman-teman yang di rumah, teman-teman pondok kayak gitu di sana. Dan di sana juga lebih mengutama ya namanya mungkin adab ya, adab itu banget kayak gitu. Adab kepada guru ya. Di sana juga saya mikirnya kok ilmu yang saya dapat di sana tuh nggak naik-naik gitu, nggak nambah di situ-situ aja. Padahal pokoknya hafalan tuh harus hatam pas udah SMA kayak gitu. Sedangkan kalau udah datang di sana hafalan baru udah 4 juz. Itu pun cuma 1 juz yang hafalan baru gitu ya, hafalan baru. Akhirnya minta pindah. Tapi itu awal-awal udah minta pindah, awal-awal di sana udah nggak betah gitu. Itu baru awal-awal berapa bulan di sana udah pengen pindah gitu. Pas dijenguk kan di sana juga dijenguknya sekali seminggu. Oh, sama berarti ya. Sekali seminggu dijenguknya sama. Pas awal dijenguk itu ngomong ke orang tua mau pindah aja kayak gitu. Soalnya di sini tuh kayak gini-gini ya, ceritain kayak gitu. Iya. Kenapa lo di sini bagus katanya, ada pengajian setiap minggunya tuh, pengajiannya membuat khusus buat warga. Buat masyarakat ya. Iya, buat masyarakat itu. Ya mungkin emang itu bagus ya, bagus banget. Tapi kalau emang yang kita ngerasain sendiri mondok di sana itu emang beda kayak gitu. Jadinya udah pengen pindah, tapi orang tua bilang tunggu setahun lagi dulu aja, 2 tahun di sini pas kayak gitu ya. Iya, akhirnya nunggu dulu datang di sana, nunggu dulu itu pas. Tapi sebelum 1 tahun di sana kan kalau naik kelas 2 nih. Pas naik kelas 2 itu kan ada pergantian pengurus juga di sana. Di sana juga ada organisasi. Iya. Di sana terpilih sebagai itu apa namanya? Lugo. Tuh, padahal nggak ngerti lugo tapi dipilih jadi lugo kayak gitu. Makanya kayak ini loh saya nggak bisa apa namanya lugo, kenapa dipilih jadi lugo kayak gitu. Di sana juga kan nggak ngambil jurusan kitab, kok malah saya yang dipilih kayak gitu. Kalau saya sih pengen yang tahfiz aja gitu, ya ibadah lah gitu ya, ibadah kayak gitu. Kenapa malah dipilih jadi ini apa namanya lugo? Iya, itu kan beban pertama. Sebenarnya nggak mau, tapi ya udah jalanin aja bismillah kayak gitu. Dan yang kedua itu pas naik kelas 2 juga kebetulan tuh kakak kelas yang sebagai abdi dalam kan lulus ya, lulus. Jadinya udah nggak ada lagi, ada tapi mungkin 1-2 kan butuh banyak gitu ya. Tahu kan abdi dalam tuh kayak kepercayaan gitu ya, kepercayaan kiai kayak gitu iya. Dan dipilih naik kan beda kamar ya, sama kalau abdi dalam sama santri biasa tuh beda kamar. Oh, beda kamar dibedain kan, gitu. Iya, biar mudah dipanggil ya. Kalau yang abdi dalam tuh kan sering dipanggil ya, kayak gini, minta tolong ini, minta tolong itu kayak gitu. Pindah kamar hanya naik ke atas gitu lah, istilahnya naik ke atas gitu iya. Itu selama kalau kita di abdi dalam di sana juga ada kelonggaran, sedikit kelonggaran ya, dari belajar apa namanya, belajar setiap hari belajar formal itu nggak apa-apa telat gitu, asalkan tetap ngikut gitu. Ini kayak disuruh ngapain gitu ya, nggak apa-apa telat kayak gitu. Gurunya juga nggak apa-apa kalau disuruh kayak gitu ya. Dan tahfiznya juga kayak gitu, nggak apa-apa juga iya. Iya, kayak gitu juga sih ya. Terus apa namanya, kalau dari tajwidnya juga mungkin bisa dibilang di sana tuh masih kurang ya, kurang diperhatikan. Makanya udah pengen pindah aja lah, kayak kalau kayak gini kayak gitu. Di sini loh orang ilmunya di situ-situ aja kayak gitu. Ya, akhirnya pindah, tapi itu pun pindahnya itu apa namanya mendadak gitu ya. Nggak langsung orang-orang dulu ya, ya udah langsung pindah nggak balik lagi kayak gitu. Pas balik yang balik awal itu kan apa namanya? Bukan balik awal deh, apa namanya, kebetulan kan di situ kan jadi muda biro ya, sebenarnya muda biro di sana. Muda biro. Lagi kebetulan lagi apa namanya piket jaga yang buat penyegukan itu. Iya. Dan pas dijemput itu cari alasan gitu. Tapi emang benar bukan cari alasan juga sih. Benar ada keluarga yang meninggal di rumah. Itu juga jadi alasan, salah satu alasan. Emang lagi udah nggak enak badan, udah capek lah gitu. Capek. Iya. Pas izin ke ustadz itu dikasih, tapi cuma 1 hari. Satu hari. Emang tapi sebelum apa namanya sebelum pulang itu kan sempat ngomong sama ustadz kayak gini, ustadz nanti kalau pindah gimana kayak gitu. Nggak bisa, maksudnya bukannya bisa juga, susah kalau kamu pindah, soalnya
dari segi data kamu kan udah masuk ke Dapodik. Dapodik itu kayak yang ngurus data gitu, Iya. yang di pusatnya gitu. Oh iya, tapi nggak ambil nggak ambil pusing lah kalau saya itu. Ih, Iya. apa sih, nggak apa-apa lah aku bilang kayak gitu. Yang penting Qurannya Iya, gitu. akhirnya nggak dengerin ustadz juga sih, langsung pindah itu. Pas awal izin pindah itu 3 kali kan ke sana ya. Tapi emang belum sempat ketemu juga sama kiai. Kayaknya Karena mungkin berhalangan ya, ada uzur atau sakit kayak gitu, kurang tahu lah. Akhirnya langsung berangkat ke Jawa. 2 minggu apa 3 minggu di rumah dulu gitu ya, baru ke Jawa. Tapi itu pun ngecek dulu ke kakak kan. Di situ juga kebetulan waktu itu kakak udah di Jawa, mondok di Pondok Bibi, tapi kuliah gitu ya. Sambil kuliah. Iya, mondok sambil kuliah kayak gitu di Pondok Bibi. Itu ngecek, tolong cari pondok lah kayak gitu ya. Cari pondok yang tahfiz tapi yang ngafal aja, mau nggak mau yang formal. Iya. Karena emang dari pas MTS itu udah ngidam-ngidam pengen ke Jawa pokoknya. Oh, berarti Emang dari MTS gitu ya, sering ngayal kalau ke Jawa nanti kayak gini naik kapal kayak gini. Iya. Udah orang kampung naik kapal ya, Iya. pasti wow gitu. Terus pas di situ alhamdulillah emang belum dapat juga, pas sudah sampai sini belum udah dapat dari itu loh kan si yang alumni sini. Alumni sini. Iya, kan saya bilang, oh ini loh kan si punya pondok di sini, lagi cari santri, kebetulan juga ada beasiswa, iya ada beasiswa MM kayak gitu. Akhirnya tanpa pikir panjang ya udah kesini aja kayak gitu. Soalnya nggak tahu mau di mana lagi karena nggak dapat kayak gitu. Ya udah jadinya kesini. Emang awal kesini tuh kayak di sana apa gimana ya? Malahan bibi di sana juga bilang, kalau mau mondok di sini nggak apa-apa, di sini aja nemenin kakak kamu. Sedangkan kalau saya sendiri tuh nggak mau mondok sama keluarga gitu ya, lebih baik yang sendiri nih, ya biar tertantang kayak gitu. Terus pas awal berangkat ke sini itu malam ya, tapi terasa dulu di rumah bibi, di pondok bibi lagi kan. Banyak bibi lah kalau di sini, yang udah banyak keluarga di Jawa ya. Awalnya itu transit di Caruban, itu 2 hari dulu baru ke sini. Awal-awal baru ke sini tuh kan lihat pondok ini kayak gini ya, sih kayak perumahan gitu ya, perumahan gitu ya. Kayak loh, pondoknya di dalam perumahan gitu ya, unik banget. Sedangkan kan kalau pondok itu identik dengan bangunan gede kayak gitu ya. Terus warna catnya hijau pasti. Di mana-mana pondok kan catnya hijau ya, hijau kayak gitu. Saya juga pas MTS hijau, SMK lagi hijau lagi kayak gitu. Jadinya loh, ini pondok kok gini, masya Allah kayak gitu. Tapi kaget banget lah gitu ya. Apalagi pakai rolling door, iya pakai rolling door kan. Kalau kita di Lombok itu rolling door itu identik dengan orang yang jualan. Ya di sini emang, tapi rata-rata kan semua perumahan ya ada gitu pakai rolling door kayak gitu. Apa ini semua perumahan jualan kayak gitu ya? Sempat mikir kayak gitu sih pas awal-awal itu di sini. Dan alhamdulillah juga ternyata orang di situ welcome banget kayak gitu ya. Iya. Emang pas alhamdulillah juga pas baru balik ke sini tuh ketemu rumah langsung gitu. Kebetulan rumah di sini kan ya. Pas rumahnya di atas di mana? Sapir ya. Di Sapir. Pas pas di sini juga kan ngulang juga hafalannya, tasin dulu 2 bulan. Oh, padahal enggak ngelanjutin lagi disuruh tasin dulu lah biar bacanya makin lancar, makin bagus kayak gitu. Dan tasinnya selama 2 bulan, lumayan lama lah. Iya, padahal kan udah pernah menghafal sebelumnya ya. Iya, 2 bulan tuh lama lah menurut saya. Nah, itu juga ulang dari juz 30, tapi dari juz 30, 29, 28-nya nggak di story. Oh, 28 nggak di story. Karena ya udah tasnya aja langsung kayak gitu. Dan alhamdulillah juz 8 bener nggak di story, masuk juz 27 kan. Juz 27 kan emang awal banget ya, masuk baru lah, hafalan baru kayak gitu. Kaget gitu loh, susah banget yang ini, mana banyak surah lagi pendek-pendek aja. Pengennya ke juz 1 aja kayak gitu. Pengennya juz 1 dan ya tapi dipaksa-paksain memang di situ tuh. Paksain aja juz 7 ini insyaallah bisa. Malah pernah pas setor juz 9 ya, disuruh ulang sama Umar, baru setoran Al-Mulk gitu. Aku kan awal banget ya. Awal juz banget itu disuruh ngulang karena mungkin nggak kebiasaan ngulang jadi nangis. Nangis karena kenapa aku disuruh ulang kayak gitu mikirnya. Padahal udah bacaannya udah benar, ternyata aku salah gitu, nggak sadar kalau salah kayak gitu. Malah disuruh ulang, nangis dulu, nggak mau setoran dulu, nggak mau ngulang pokoknya, nggak mau kayak gitu. Nanti malam aja setornya, itu kan siang setorannya itu. Terus pas masuk di juz 7 emang awal kalian yang tadi saya bilang tuh dari hafalan baru banget. Tapi itu dipaksa-paksain terus masuk juz 26. Pas masuk juz 26 itu juga susah gitu.
Karena iya hafalan barunya ya. Iya, kalau baru susah. Pengennya pokoknya jus 1 aja cepet-cepet kayak gitu. Tapi pas selesai jus 26 itu kan akhir November. Akhir November pas kita pasti masuk Desember kan udah mau masuk liburan ya. Masuk liburan tuh kan hafalan udah dapat 5 jus. Pas satu semester 5 jus gitu. Satu semester 5 Iya, jus. pas awal kesini kan itu ya dapat 5 jus. Di situ nyaranin tasmi 5 jus. Enggak, bukan nyaranin juga sih, emang setiap Memang orang harus, gitu ya. Diwajibkan kalau udah 5 jus ya tasmi gitu. Ya udah, tapi liburan dulu nih. Kan kita di situ waktunya liburan, jadinya pergi dulu, pulang dulu baru tasmi. Jadi kan itu masih seger, awal-awal masih seger ya hafalan kita. Gara-gara liburan jadinya Kayak ngeblank gitu. Jadi ulang dari awal. Tapi alhamdulillahnya itu cuman sebulan lebih berapa hari gitu ya tarkisnya. Ya tarkisnya itu murajaahnya itu 1 bulan. Pokoknya tanggal 28 Januari tahun 2022 apa ya? 2022 kan antara 2022 Mbak. 2023 ya. Oh iya, ding 2023. 2023 itu tasmi 5 juz gitu. 5 juz. Itu first time banget ya. Emang pas di MTS itu pernah juga, tapi 3 juz gitu. Oh, Juz 30, 29, 28. Terus juz 1, 2, 3 itu kan nggak sekali duduk juga, beda hari kayak gitu. Dan alhamdulillahnya juga dapat sertifikat kayak gitu. Makanya di sana mungkin dapat sertifikat terus ya, kalau di sana yang tasmi segini dapat sertifikat kayak gitu. Lumayan juga kan ya buat kuliah nanti kan biasa bisa buat itu loh, apa namanya? Pas daftarnya Pas daftar kayak gitu. Kan gimana cara Mbak Sari menghafalnya? Kan setiap orang kan beda-beda ya cara menghafalnya, cara memakai Qurannya juga. Ada yang kadang nggak cocok sama Quran ini, kadang susah ngafalnya kayak gitu. Iya. Kalau itu dari saya sendiri tuh kan pakai Quran. Di sini disediakan Al-Quran ya buat itu santri baru. Saya ngambilnya yang Al-Hafiz yang 3 blok. Yang itu Ustadz Abdul Rauf nggak? Ya Abdul Rauf pokoknya yang itu konsultan ahlinya kayak gitu. Itu 3 blok itu pokoknya kalau ngafalnya juga mungkin sama ya kayak orang kayak kita di sini gitu. Lebih kebanyakan sama gitu. Tapi ngafalnya itu satu ayat dibaca berulang-ulang, baru dihafalin gitu seterusnya sampai ditilawahin dulu ya. Ditilawahin kan. Dan alhamdulillah juga di sini kan sebelum ngafal kan tasin dulu ya. Tasin kuman dulu biar hafalannya nanti kalau kita nggak tasin itu pas maju itu jadinya takutnya amburadul kan kalau tasin gitu. Ini lo bacanya salah-salah kayak gitu. Dan alhamdulillah juga setiap tahun itu, bukan setiap tahun, pokoknya setahun full itu kan benar-benar tasin ya kita. Omong kayak gak jenuh banget ya gitu, tasin tiap tasin kita tiap hari kayak gitu. Emang metodenya juga sama dari kebanyakan orang di sini. Terus tapi mungkin semangatnya yang beda ya, dan orang kan beda-beda setiap orang itu. Karena saya mungkin emang dari awal itu pokoknya harus bisa hatam kayak gitu. Harus bisa hatam di sini. Percuma kan jauh-jauh ke Jawa tapi nggak hatam gitu. Nanti apalagi orang kamu nanti mikirnya ini lo udah sekolah jauh. Iya loh, orang kamu itu mulutnya pedes banget. Kita gini dikit udah apalah beda perkataan orang gitu. Yang di kampung. Pas awal itu juga emang sempat udahlah nggak apa-apa nggak hatam, tapi kan itu di tengah-tengah itu kan pas awal-awal emang semua buat pengen 30 juz. Tapi pas di tengah-tengah itu karena nemu kesusah-susahan gitu jadinya pengen di sini aja paling 15 juz aja gitu. Pernah bilang ke orang tua juga nggak apa-apa ya aku nggak hatam di sini sampai 15 juz aja kayak gitu ya. Jadi orang tua nggak memaksa gitu, terserah kita gitu. Tapi ya malu ya karena udah jauh ke Jawa, apalagi mungkin dari biaya orang tua yang susah-susah nyari gitu. Jadinya ya udahlah punya tekad kayak gitu. Dan kebetulan juga alhamdulillahnya itu pas di hafalan juz 25, 26 di mau masuk juz 23 itu kan ada namanya program tarkis ziyadah. Nah, tarkis ziyadah itu kan memang kita benar-benar setiap waktu itu nggak masak sama sekali di sini. Oh ya, kan di sini juga piket masak gitu ya, piket masak. Tapi emang itu memang benar-benar fokus buat ziyadah terus hafalannya menambah hafalan. Di situ juga saya dapatnya 10 juz buat nambah itu 10 juz apa ya? 9 kayaknya, pokoknya 8 gitu ya, sekitar segitu. Ya alhamdulillah dapat dari juz berapa? Sampai juz 16 kalau dari juz 19. Terus dari baru masuk ke juz depan. Juz 1 sampai juz 15. Iya, juz 1 sampai juz 15. Tapi kan sebelum tarkis ziyadah itu ujian dulu ya. Kita kan di sini kalau setoran dari hari Senin sampai hari Jumat atau enggak Kamis itu
harus diujiankan yang apa yang kita storin itu. Dari hari Senin ya sampai Iya. hari Kamis. Iya, itu berlaku buat yang itu sih ya, yang baru-baru sama yang belum apa namanya, Belum tasmi 5 juz Iya. itu. Tasmi 5 juz. Saya ujiannya tuh sampai juz 24 kayaknya kalau nggak salah juz 24. Enggak, 10 juz dulu baru bisa tarik akselerasi. Akselerasi. Ya, kan ada istilah akselerasi yang buat itu juga sih apa namanya? Ziyadah juga gitu. Dan alhamdulillah di sini juga dari segi makanannya enak-enak banget Iya, ya. alhamdulillah ya. Heeh. Difasilitasi mesin cuci. Apalagi di sini juga kaget banget awal-awal tuh banyak buku ternyata. Emang Kanisia sempat ngomong di sana tuh harus wajib baca buku 20 halaman per hari. Mikirnya loh, banyak banget 20 halaman. Orang saya jadi rumah tuh nggak sampai 20 halaman. Emang sering seneng baca buku gitu ya, tapi nggak sampai 20 gitu. Sebatas 10 halaman gitu. Terus kata Kanisia juga, duhanya wajib 8 rakaat atau 12. Terus apa namanya? Tahajudnya 11 ya. 11 rakaat. Kaget banget loh, bisa nggak ya aku di sana, tapi ya emang udah dijauh keterlanjur nggak tahu kemana lagi. Alhamdulillah bisa kesini juga, dan pas lihat buku-buku itu iseng banget gitu ya. Akhirnya bisa baca buku, karena kan di rumah juga saya sering baca buku tapi dari apa namanya, Wattpad yang digital, tahu nggak? Wattpad ya, novel-novel digital Iya gitu. sih, kadang ngebosenin ya. Karena tuh bosan karena HP capek kan, Iya. terus tiap malam pengen itu emang buku-buku Yang asli, buku asli. kayak gitu. Lagi banyak novel-novel gitu ya, ya kayak bagus lah gitu. Nah, selama Mbak Sally menghafal tuh ada nggak sih rasa kayak pengen nyerah, kayak Iya, down kayak banget? kayak yang saya bilang tadi kan, emang pernah di tengah jalan itu setiap orang pasti itu ya, Iya. mendown gitu. Emang saya pas di juz 19 itu emang udahlah nyerah aja di sini kayak gitu, udah nggak bisa lagi, nggak apa-apa nggak sampai hatam gitu. Tapi karena awal-awal mikirnya kayak gitu, nah pas mikirnya kayak gini lagi, loh ini tapi kalau nggak setor halaman ini hari ini, besok ketemu lagi halaman ini Sama gitu. aja Sama ya. aja gitu, pasti bakalan susah juga ya. Jadinya dipaksa-paksa aja. Emang waktu itu dipaksa-paksa, emang pasti kalau kita udah tuh pasti pengennya tuh kayak males-malesan dulu ya, tenangin pikiran kayak gitu, tenangin pikiran. Dan itu udah sehari kayak gitu, ya udah nggak apa-apa, coba di hafal dulu aja kayak gitu sebisanya aja. Ya alhamdulillah bisa pas itu, pas pas ngafal itu story yang juz 19 yang pasangan itu banyak banget. Terus apa yang membuat Mbak Sally bisa bertahan gitu kan? Banyak banget rintangannya kan selama menghafal Iya. tuh, banyak banget ujian yang diterima, entah itu dari keluarga sendiri atau dari teman-teman kayak gitu. Iya, ya sebelum ke ini juga ya, sebelum ke Jawa juga kan tetangga tuh pernah ngomong kayak gini, kamu nanti mau ke Jawa mau ngambil paket kayak gitu, Iya. hafal aja. Iya, sejawab iya kayak gitu. Emang kenapa kayak gitu? Itu paket katanya, kalau paket C gitu ya, kan saya SMA. Kalau paket C itu nanti susah keterima kerjanya, susah keterima kuliahnya kayak gitu. Biasa orang kampung kayak gitu. Tapi saya mikirnya ya udah nggak apa-apa lah, orang saya kan tujuannya ngapal ke sana kayak gitu, bukan ngapa-ngapain kayak gitu. Nggak peduli lah nanti soal apa namanya sekolah itunya, bisa diurus belakangan kayak gitu. Ya emang benar-benar bertahan itu ya sih, dari segi kayak inget-inget orang tua kayak gitu ya. Padahal karena awalnya tuh emang nggak dikasih ke Jawa gitu, tapi saya sendiri yang kayak gitu. Pokoknya sampai ngambek gitu ya, kan harus bisa ke Jawa nih, nggak mau di sini terus kayak gitu. Terus itu juga sih lihat teman-teman juga ya kan, karena pas di sini juga kan kakak-kakak di sini tuh masya Allah banget, mereka berjuang ngafal. Masa saya enggak kayak Semangat gitu? banget ya. Masa saya enggak, udah jauh-jauh dari Lombok ke sini, masa enggak sampai hatam kayak itu, kayak sayang banget kayak gitu mikirnya gitu. Apalagi kan ya malu lah nanti kalau pulang gitu. Iya, kalau ditanya Kalau itu hafalan, ya perbaiki niat lagi sih. Iya, Emang harus itu buat dari Allah kayak gitu. Tapi emang itu mungkin juga bisa jadi salah satunya gitu ya, salah satu faktor kecilnya kayak gitu, motivasinya itu. Tapi memang motivasi terbesar itu adalah orang tua ya. Iya, orang tua. Pokoknya intinya, apalagi kayak kalau kita masih kecil pasti sering dibilang, jadi kamu hafal Quran ya biar bisa kasih ibu kuota kayak gitu. Iya nanti kayak gitu ya. kamu udah gitu ya. Ya emang itu juga karena apa namanya, dari orang tua kan udah capek-capek kerja juga, penting biaya di sini, apalagi 2 orang kan sama kakak kan di Jawa, jadinya harus dikirim tiap bulan. Ekstra banget ya. Masa pokoknya harus sepadan lah sama perjuangan orang tua Iya. kayak gitu. Dan alhamdulillah emang kemarin tuh pas ngasih tahu setiap kalau share itu kan setiap apa namanya masuk hafalan baru ngasih tahu terus nih. Iya alhamdulillah sekarang udah juz 29 kayak gitu. Ya orang tuanya seneng ya dia.
dan orang tua alhamdulillah lah, yang penting kami itu istiqomah aja kayak gitu, dikuatin di sananya sehat-sehat kayak gitu. Kalau orang tua itu emang mendukung lah kalau ibunya Sherly kayak gitu, Iya. dukung banget. Terus apa namanya, pas emang yang itu kan salah satu ya yang paling besar itu kan karena orang tua ya, kira ngebahagiain orang tua. Tapi emang pas udah hatam itu kan pasti orang-orang mikir, ih masya Allah ya udah hatam. Iya, masya Allah. Tapi kita yang udah hatam tuh kadang mikir, ih apanya masya Allah, ini loh kita lagi males-malesan murojaah kayak gitu. Padahal emang kalau kita udah ngafal itu emang udah benar-benar kita kayak kontrak dengan Allah. Iya, bener tanggung jawab dijaga banget ya, gitu. hafalan. Iya. Pas di rumah juga teman-teman tuh sering bilang, emang kamu bener nggak mau ngafal ya kan? Ngafal tuh susah loh, nanti kamu kalau lupa satu huruf aja kayak gini-gini, Iya, nanti takut-takutin lah iya, kayak gitu ya. Tapi ya gimana ya, udah terlanjur kayak gitu. Apalagi pas pulang kemarin ini, itu kan pas pulang kemarin tuh belum hatam ya, baru hafalannya itu 24 apa ya, Udah lumayan lah ya. udah 23 ya, itu kan nanggung 7 juz lagi ya. Sebenarnya nggak mau balik. Oh, nggak mau balik. Oh, nggak mau balik, orang tua itu nggak ngizinin. Udah kamu udah tahu aja di sana, nggak usah balik sekarang kayak gitu. Karena udah kan, tapi ya saya bilang tuh ini loh nanggung hafalan lagi 7 juz kayak gitu, masa nggak balik lagi kayak gitu. Ya udah dikasih balik dan pas ngasih tuh kemarin, ih alhamdulillah udah hatam kayak gitu. Sebenarnya kan ngasih surprise ya, apalagi kemarin tuh orang tua ke Jawa, tapi ibu saya enggak, karena kan kebetulan lagi itu sakit, nggak enak, kurang enak badan lah gitu. Tapi kalau naik kapal takutnya mabok gitu, mabok laut ya. Mabok laut, jadinya cuma buat bapak aja. Alhamdulillah kan kakak kebetulan sudah, saya juga kebetulan itu apa namanya hatam kayak gitu. Pokoknya di situ alhamdulillah banget lah gitu, masya Allah banget ternyata yang perjuangan pas MTS dulu nggak sia-sia lagi ya selama di sini. Alhamdulillah banget banyak di situ tuh. Terus gimana Mbak cara Mbak Sherly membagi waktunya? Kan sebenarnya tuh waktunya sama orang tua kan sama aja, tapi Iya, kan sama kebanyakan orangnya malas lah, Iya. gini-gini lah. Banyak pintar-pintar itu ya. Iya. Apalagi di FN tuh kan bukan nggak banyak juga ya kegiatan kita, tapi kayak kita yang di sini rasanya pernah gitu lah ya, pernah gitu. Tapi emang kalau ngafal itu emang, kalau saya sendiri tuh ngafalnya itu pas mau setoran gitu, karena biar cepet ngafal. Kalau disiapin dari misalnya nanti malam disiapin emang juga bisa juga, tapi nanti takutnya pas siang itu lupa lagi gitu. Makanya lebih baik apa namanya ngafal 1 jam sebelum setoran kayak gitu. Itu kan cepat ya. Emang awal-awal itu apa namanya pas hafalan tuh baru kemarin pas balik ini ya, terutama pas balik ini cuma setoran itu 1 halaman kayak gitu kan, males gitu ya, mikirnya tinggal 7 juz lagi, bisa lah eman-eman gitu ya, eman-eman bisa 1 halaman, tapi kan kemarin tuh kebetulan ada murid baru ya, itu ya Tezen itu kan termotivasi dari Tezen juga sih. Karena kan kalau Tezen sekali setoran kan berapa 2-3 gitu ya, masa Tezen bisa kayak gitu. Padahal Tezen itu murid baru gitu, kasarnya murid baru itu ya menurut kita ya lebih banyak leha-leha kayak gitu ya. Apalagi kalau kita dulu ya kayak gitu, karena apalagi tahsin, ya udahlah nanti aja ngafalnya kayak gitu. Tapi ya itu salah satunya dari Tezen sendiri, motivasinya itu pokoknya harus bisa kayak gitu. Iya, bisa lebih dari Tezen. Apalagi hafalan lagi sedikit, pokoknya harus bisa. Emang tapi target pertama awal hatam itu pokoknya Oktober. Ya Oktober itu harus hatam itu ya, tapi alhamdulillah qadarullah karena sungguh-sungguh kemarin tuh bisa Agustus. Agustus, jadinya targetnya Oktober, capainya pas Agustus. Iya, alhamdulillah banget pada Agustus. Terus pas ngasih tahu orang tua pas hatam tuh, pokoknya seneng gitu ya. Apalagi dari nenek sendiri, nanti insya Allah kalau kamu pulang syukuran kayak gitu. Iya, seneng iya syukuran nanti udah teman-teman kayak gitu. Seneng banget lah kayak gitu. Tapi masih di sini jadinya belum bisa syukuran. Pokoknya harus di rumah lah kalau syukuran kayak gitu. Terus apa perbedaan MN sama pesantren tahfiz yang lain? Oh iya, emang kan awalnya yang pas awal masuk MN juga kan kayak heran gitu ya, kok pesantren tapi banyak buku, terus nggak gede bangunannya kayak gitu. Dan emang pas udah lama-lama di sini udah kebiasa kan. Kalau MN itu kan dari segi literasinya ketat banget ya, harus baca buku 20 halaman per hari kayak gitu. Terus emang pokoknya pembedanya itu dari literasi kayak gitu. Walaupun kita di sini kan nggak sekolah ya, cuma hafal tok gitu. Tapi otak kita tuh jadi terasa gara-gara kita sering baca buku.
karena di sini juga banyak buku yang nggak cuma novel aja kayak gitu, banyak genrenya kayak gitu, dari segi self improvement, motivasi, terus yang tentang politik gitu Iya. kayak gitu ya. Pokoknya bagus lah, apalagi dari program-program itu emang Ustadz itu ngembangin bakat kita banget kayak gitu ya, walaupun kita tanpa sadari nih, tanpa kan misalnya bakatnya di menggambar di sini, tanpa kita sadari kan disuruh gambar tiap hari terus biar apa namanya bakat kita terasa. Iya, dan pokoknya alhamdulillah banget lah di sini gitu. Dari skill dasar kuliah juga bisa didapetin kayak public speaking, kan ya pada buku. Padahal tahfiz ya. Iya, pokoknya tapi modern kayak gitu ya, tahfiz alam modern kayak gitu. Bagus sih, insya Allah banget. Makanya seneng banget lah bisa mondok di sini, apalagi dengan banyak buku kayak gitu. Ya walaupun ada rasa jenuh kadang ya pengen pulang ya, Iya, itu semuanya kayak gitu pasti ya. setiap manusia Pengen pulang lah, bosan di sini kayak gitu. Emang sempat pengen pulang banget gitu, kayak ngedon gitu kayak gitu. Apalagi emang awal-awal pas hatam tuh kan disuruh, bukan awal juga sih, kayak di tengah-tengah pas mau hatam tuh disuruh nyimak gitu ya. Ih, kenapa aku disuruh nyimak gitu, padahal apa namanya ilmu kan baru dikit. Iya. Apalagi masih setoran, tapi tanpa kita sadari itu cara umah mendidik kita gitu. Iya. Gitu. Biar nanti kalau kita di rumah tuh nggak kaget-kaget banget disuruh ngajar kayak gitu. Dan alhamdulillah juga sekarang kan ngajar di TPQ juga, di TPQ di apa namanya TPQ warga di Al-Fatah gitu, masyarakat di sana. Terus MN juga tuh beda dari apa namanya kitab-kitabnya kan biasa kalau di apa namanya tuh pondok-pondok itu kan banyak kitab gitu ya. Kalau di MN kan kadang fokusnya ke 4 atau 5 kitab aja gitu. Yang penting kita ngerti, kita paham gitu ya. Kita paham. Terus itu kan juga kebanyakan quotes yang apa namanya Memang untuk anak muda ya. Itu memang untuk anak muda. Ustadz Sadikan itu memang buat anak muda banget gitu. Bukan buat apa namanya kayak yang mengajar klasik gitu. Iya, klasik yang kuno gitu ya. Iya, dan saya juga belajar kitab kuno itu emang benar-benar di sini gitu. Di sana walaupun modal tapi kan karena ngambil jurusannya tahfiz, jadi nggak pernah belajar kitab kayak gitu. Di sini itu emang benar-benar belajar bahasa Arabnya juga dari nol kayak gitu. Karena pas MTS itu juga belajar tapi kayak mahaza kayak gitu aja, yang dasar-dasar banget kayak gitu. Sifat-sifatnya berdasar banget. Dan FN juga kan kita interaksi sama warganya juga bagus, apalagi dengan adanya program yang pokoknya buat kajian apa namanya kitab kuning atau enggak kajian parenting buat orang tua kayak gitu yang setiap bulan diadakan di masjid-masjid lain. Pokoknya berbaur sama masyarakat lain gitu. Biar Al-Quran itu ditahu loh kayak gini ternyata istimewa kayak gitu. Apalagi sekarang ya kita alhamdulillah banyak kegiatan sama warganya kayak gitu. Jadi biar kayak biasanya kan emang kalau pondok-pondok itu apalagi pondok gede kan jarang gitu ya berinteraksi sama warga. Ya. Tapi kalau di sini ya kayak gitu alhamdulillah bisa berinteraksi. Hidupnya bersampingan dengan bersama warga. Iya. Terus apalagi terus gimana pendapat Mbak Zarli tentang pondok tahfiz seperti MN ini yang berbasis literasi gitu? Kan pondok tahfiz yang lainnya bisa ya tahfiz aja gitu, menghafal gitu. Iya, menghafal toh gitu ya. Ya mungkin itu kalau kita ngafal toh itu bosen ya, bosen banget gitu ya. Paling tiap hari ngafal. Pasti kita juga kayak butuh apa namanya itu healing, bisa dibilang kayak masa sekarang ya healing kayak gitu. Pasti butuh ada ya udah kalau kita di sini kan healingnya tuh ke buku kayak gitu. Iya sih. Karena apalagi banyak novel gitu. Novel Tirili itu kan bagus ya. Walaupun dalam bentuk novel tapi itu tuh banyak kata tersirat yang banyak, apalagi kalau politik gitu ya. Karena saya juga kan suka politik kayak gitu. Nyindirnya kuat banget ya. Jadi pemerintahnya kuat banget itu. Ya itu pendapat saya sih emang bagus banget itu. Apalagi kalau kita udah bosen kayak gitu kan. Kalau udah bosen baca buku ini juga kan ada buku lagi yang lain kayak gitu. Kalau udah bosan baca buku yang berat, udah baca novel aja kayak gitu. Dan Ustaz juga nggak ngelarang kayak gitu. Kita disilahkan, malah kan kalau beli buku nggak apa-apa gitu, silakan. Dan kita di sini juga kan ada itu ya proyek menulis kayak gitu ya. Dan setiap tahun itu nerbitin buku. Dan saya juga kemarin dapat gitu ya. Alhamdulillah dapat nulis, tapi cuma 1. Sebenarnya saya masukin 2 ya, tapi nggak tahu yang kayaknya itu apa namanya ketinggalan ya. Itu jadinya cuma 1. Itu kemarin apa namanya tuh buku judulnya tuh Sebuah Pesantren di Surga ya, itu terbitan tahun kemarin. Kan kita MN kan hanya nerbitin berapa buku sih ya, 3 apa ya. Ya setelah saya 1 ya udah 3 buku. Ya udah 3 buku dan itu buat ngembangin apa namanya tuh
literasi kita dengan cara menulis. Dan di sini juga ada mading ya, mading terserah kita membuat apa lah yang mading ya, mading terserah membuat apa, bisa cerpen, bisa apa namanya puisi gitu. Tapi kan bagian di sini kebanyakan itu ya kayak apa sih namanya, lebih ke IPA nggak sih? Kayak membahas tentang lingkungan, hewan-hewan kayak gitu. Hewan-hewan yang langka gitu. Dan Evan kan juga punya apa namanya tuh, punya akhlak sendiri kayak gitu, 10 akhlak santri yang Quran tuh yang kita udah bukukan juga ya dalam kitab gitu. Dan insya Allah apa namanya tuh, apa ya namanya, mau coming soon ya, coming soon lagi tuh. Itu loh apa namanya, tafsirnya itu misal kayak dari kan 10 akhlak dari santri Al-Quran itu kan salah satunya pembelajaran kan kan ada ayatnya gitu ya. Nah itu kan kita insya Allah mau diterbitin gitu ya, rencananya mau diterbitin, dan itu insya Allah disebarluaskan gitu ya. Apalagi buat kita nanti yang bisa diajarkan dulu ya, bisa diajarkan buat ke teman-teman kita yang di rumah kayak gitu. Nah kan katanya santri MN itu dari Pulau Jawa semua kan? Itu luar Pulau Jawa semua kan? Itu gimana cara beradaptasinya? Susah nggak sih? Kalau dari saya sendiri ya nggak susah banget ya, karena kan udah biasa dari pas MTS mondok, terus itu juga kan dari, tapi bedanya itu kan masih lingkup yang kecil gitu ya, masih dari daerah kelompok ini. Kalau ini kan udah beda pulau lagi ya, udah ada yang di ujung timur banget, ada yang barat banget kayak gitu. Ya emang awal tuh apalagi kan orang kemarin pas angkatan Sally sendiri kan banyak orang timur ya. Dari angkatan tuh katanya kan orang keras-keras gitu. Iya dari ngomongnya gas gitu ya. Iya kayak gitu. Ya tapi karena awal-awal, karena kita juga kan nggak, apalagi kalau kita di rumah juga nggak biasa keras gitu ya. Yang ngomongnya kayak gini bisa aja kayak gitu. Awalnya kagak juga loh, tugas terus kayak gini, apalagi kan kalau orang-orang baperan kayak gitu ya, digalasin dikit udah gimana kayak gitu. Iya makanya ya emang awal-awal tuh emang agak sulit dikit aja sih, nggak banyak tapi ya karena udah biasa kayak gitu. Pas MTS juga pas SMK juga kayak gitu, malah pas SMK itu emang benar-benar nemuin banget pergaulan yang ada yang main circle kayak gitu. Dan saya juga kemarin tuh pas SMK emang ada circle, nah kebetulan circle saya tuh emang circle ternyata terkenal. Nakal juga iya, tapi pinter-pinter kayak gitu. Nakal tapi pinter. Iya kayak gitu pas SMK kemarin itu kan orang-orangnya gede-gede semua ya, mungkin cuma saya sendiri yang kecil badannya, tapi dari kecil badannya. Teman-teman saya emang orangnya tuh kayak di sana juga main apa sih, kayak lawan-lawanan kayak gitu lah ya, siapa yang paling ini, kayak paling kayak gitu, siapa yang paling unggul ya kayak gitu pas di sana itu. Dan pas di sini juga kan emang karena di sini beragam apa namanya tuh, umurnya ya, ada gede-gede banget, kecil banget, enggak sesirkel kayak sama umurnya gitu. Enggak kayak kan kita kalau di pondok tuh pasti berteman sama yang ini seumuran kayak gitu, seleting lah kayak gitu. Jadinya pas awal di sini juga itu apa namanya kan, nemu yang adik-adik kelas banget yang belum bisa apa-apa, jadi agak susah kita nih menyuruh kayak gini. Dia belum bisa kayak gini, masa malah disuruh-suruh terus kayak gini. Ya emang apa namanya tuh, pas awal juga kaget loh, ternyata orang-orang di situ orang-orang masya Allah banget, bukan orang-orang sembarang orang, karena kan semua dari luar pulau ya. Apalagi masih kecil-kecil lah, kayak baru sendiri kan dari sini kan dari itu ya apa namanya kelas 1 ya, yang masih cilik-cilik banget sekarang gede ya masya Allah kayak gitu. Apalagi muhatam ya, alhamdulillah. Jadi ngelantur. Nah terus pas di sini juga kan ketemu itu siapa namanya, ketemu kakak kelas yang dari Flores kan tuh ya, Flores NTT. Dan kebetulan dia juga kenal sama kakak kelas yang dulu di pondok lama gitu. Jadi nyambung ya ceritanya. Ternyata kenal ini loh, ternyata iya itu ternyata bestinya dia kayak gitu. Dan itu juga kebetulan jadinya itu bisa buat sering komunikasi gitu. Emang kalau dari saya sendiri tuh emang seneng gitu ketemu orang-orang baru. Jadi itu kayak nambah relasi kayak gitu. Dan kemudian kalau kita mau misalnya ke Palembang kan, kalau dari Marapi gitu, ya udah tinggal ngubungin ke sini kayak gitu. Enak lah gitu ya kalau banyak relasi kan. Salah satu apa namanya itu sukses juga ya kan. Kerja sukses itu perbanyak relasi kayak gitu. Teman-teman kita nanti kan ada di penjuru Indonesia gitu ya. Jadi tinggal ngechat lah udah kesini, mudah aja. Siapin tempat kah apa makanan gitu. Bisa. Karena nggak terasa nih kita nih apa? Udah ada acara. Oh iya ya Allah udah. Kita ngomongnya dari tadi itu udah mau hampir 1 jam ya. Iya. Dari Mbak Sherly ada nggak pesan dan kesan untuk penonton yang
lagi yang lagi nonton. Iya, yang nonton. Iya, kalau kesan dan pesan tuh dari saya tuh ya ketika ngafal itu mungkin ya kalau memang males ya nggak apa-apa, males cuma mungkin sekali dua kali nggak boleh ya, tapi kalau keseringan tuh ya nggak boleh, masa keseringan itu bukan malas jadinya dia emang udah nggak mau gitu. Ya kalau saya juga kayak gitu sih, awalnya itu kayak emang males, tapi kalau emang mau diturutin malesnya itu mau kapan lagi kayak gitu. Apalagi dari orang-orang yang lebih gede dari kita sendiri tuh sering bilang, kamu manfaatin dulu waktu kamu sekarang buat benar-benar ngafal kayak gitu kan. Kita nanti kalau udah tua itu kan apa namanya, ingatan kita udah itu ya susah ingat-ingat gitu. Apalagi dilihat dari orang-orang tua sekarang yang kan kemauan mereka untuk ngafal itu kan masya Allah banget, tapi karena faktor jadinya susah kayak gitu ya. Emang apa namanya, harus benar-benar dimanfaatin banget ya apa namanya masa mudanya. Apalagi kalau kita ngerantau itu bisa mungkin apa namanya itu, pergilah ke tempat-tempat yang belum pernah kita pergi kayak gitu. Carilah hal baru, pengalaman baru tuh, karena kan kita juga bisa belajar dari pengalaman kayak gitu kan. Ada yang bahkan yang mengatakan tuh guru adalah pengalaman adalah guru terbaik kayak gitu ya, karena kita bisa belajar kayak gini ya. Kayak Sally sendiri kan emang awal kesini tuh diantar ya sama apa namanya tuh kakak sepupu ya, dan tapi karena udah tahu ya jalannya di sini, jadi pas pulang juga nggak apa-apa sendiri gitu, karena udah tahu. Yang penting ya, yang penting ada HP dan uang, ini kan belum penting ya. Kalau nggak ada HP pergi-pergi susah, hubunginnya kayak gimana kayak gitu ya. Terus kalau mau di MN juga ya, alhamdulillah pokoknya dari segi bakat-bakat kita itu, minat kita itu juga itu jadinya apa namanya dikembangin ya sama guru-guru di sini, terutama sama Umah kayak gitu. Apalagi di sini juga kan ada apa namanya belajar belajar umi yang kita itu emang harus benar-benar kayak kalau dengar perjuangan Ummah gitu ya, belajar umi itu masya Allah banget. Di antara 500 orang cuma 10 orang yang keterima kalau masuk umi itu, dan Ummah masuk salah satunya kayak gitu. Kayak masya Allah banget kayak gitu. Padahal Ummah sendiri cerita waktu itu tuh anaknya masih kecil gitu yang pertama kayak gitu, tapi bisa loh karena mungkin tekadnya udah benar-benar semangatnya kayak gitu. Terus pas kalau pesan ya, kalau pesan apa ya, pesan ya, padahal dia udah pesan apa kesan sih ya sama aja gitu. Gak bisa dibedain, pokoknya kayak gitulah. Kalau emang pesan buat apa namanya MN, mungkin kalau dari apalagi saya sendiri ya, kan setiap orang pasti punya kontribusi masing-masing ya, terutama buat pondok pesantren sendiri lah, buat guru lah, nah kayak gitu ya. Kalau mungkin dari saya itu kontribusinya buat MN mungkin itu belum ada ya, ada tapi mungkin baru sedikit. Nah emang lagi kayak berusaha banget buat berkontribusi, apalagi cari apa namanya itu ini loh, cari santri kayak gitu ya. Karena kan kemarin kita angkatan Sherly kan itu ya keluar ya, bukan keluar juga sih, pindah 5 orang kayak gitu, nggak balik kayak gitu ya. Ya itu emang awalnya tuh sempat buat ngedon kayak gitu, mereka kayak gini enak banget di rumah kayak gitu. Sempat mikir ya udah nggak apa-apa lah kayak gitu, maksudnya sempat mikir pengen juga kayak gitu, kayak mereka yang di rumah enak-enakan. Sedangkan kita di sini kan kadang capek-capek ngafal kayak gitu, malah sampai nangis karena ngafal-hafal kayak gitu ya. Jadinya pas emang mereka apa namanya tuh pindah tuh emang itu juga emang sempat ke bawah apa sih, perasaan yang terpengaruh kayak gitulah ya, yang terpengaruh sama mereka. Tapi ya karena di sini juga kan teman-temannya juga alhamdulillah sering nyemangatin, ayo semangat kayak gitu ya, nggak apa-apa di sini kita berjuang bareng kayak gitu, saling menyemangati ya, saling menyemangati di sini juga. Dan yang paling penting itu apa namanya, pokoknya niatin apa namanya, apa yang kita lakukan itu hanya buat Allah aja kayak gitu. Apalagi kalau ngafal gitu ya, salah dikit kan belajar banget kayak gitu ya, takutnya nanti nggak percuma kita ngafal. Tapi kalau niatnya buat, apalagi kan sekarang banyak yang ngafal cuman buat dapat sertifikat gitu. Apalagi dapat sertifikat biar bisa masuk, biar banyak dapat beasiswa ya. Apalagi sekarang kan terkenal yang di kampus-kampus gitu, kalau hatam pasti dapat beasiswa kayak gitu. Nah tapi itu perbaiki niat lagi kayak gitu, niat adalah paling utama. Iya kayak gitu. Dan terima kasih juga buat Uma yang ngajarin Sherly kayak dari segi perilaku sama dari segi perilaku sama Al-Quran itu emang bener-bener banget. Terima kasih lah buat Uma ya, buat Uma sama Ustadz kayak gitu. Walaupun kadang kita kesel sendiri ya, padahal tanpa kita sadar itulah cara Uma ngedidik kita sama Ustadz kayak gitu ya. Karena kita kan bersyukur-syukur ya kayak gini loh, kenapa kayak gini terus kayak gitu ya, padahal itu cara Uma dan Ustadz buat ngedidik kita. Terima kasih lah buat Uma dan Ustadz yang udah ngebimbing kita semua di sini tanpa apa namanya tuh
terpaksa barang. Pokoknya dengan sabar banget ya. Walaupun kan di sini alhamdulillah kita kan beasiswa gitu ya. Kalau kan biasanya kalau di pondok pesantren pasti itu kalau beasiswa udah kadang terbengkalai muridnya kayak gitu. Tapi kalau di sini tuh emang benar-benar penting banget kayak gitu ya, dari segi kebersihan aja kan. Mau kadang sering ngomelin kita, tapi ya kita ini emang nggak benar-benar mau berubah banget kayak gitu. Jadi harus perbaiki diri dulu lah kayak gitu. Ya kayak gitu aja mungkin ya. Nggak terasa ya udah di di ujung sesi aja podcast kita kali ini. Cepet banget ya, perasaan baru tadi ngomong-ngomong aja udah sering-sering aja. Nah, gimana nih untuk para penonton, udah termotivasi belum dari ceritanya Mbak Sherly, dari perjuangannya Mbak Sherly? Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran ya dari ceritanya Mbak Sherly tadi. Nah, terima kasih juga untuk Mbak Sherly udah meluangkan waktu berbagi cerita untuk kita semua ya. Mungkin podcast kali ini sampai di sini aja ya. Sekian dari Oh iya, nanti jangan lupa ya nantikan podcast kita selanjutnya ya. Iya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.